Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar Cin? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan buat kalian semua sukses selalu. Saya tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada satu box smartphone flagship terbaru dari Xiaomi. Nggak terbaru ya, saya aja yang lambat. Oke, langsung aja kita unboxing dan lihat spesifikasi yang dibawa oleh smartphone ini. Check it out! Seperti biasa, saya menyinari box ini dengan UV disinfektan stick agar kita terhindar dari virus dan bakteri saat membuka atau melakukan aktivitas unboxing. Kemudian saya buka penyegel plastik yang masih menempel pada boxnya seperti ini. Setelah penyegel plastik terbuka, lalu saya buka boxnya. Dan box sudah terbuka, langsung kita disambut dengan Mi Fan seperti ini. Pada bagian pertama atau partisi pertama terdapat satu buah SIM ejector, buku petunjuk, kartu garansi, dan juga ada soft case yang berwarna bening. Kemudian ada smartphone-nya yang masih tertempel stiker plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Selanjutnya, untuk bagian yang paling bawah terdapat satu buah kepala charger serta kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Dan yang terakhir adalah saatnya kita mengklentek atau membuka stiker plastik yang menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Xiaomi 11T-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Diawali dengan membahas tentang bodi, dimensi, serta desain dari smartphone ini. Xiaomi 11T hadir dengan desain bodi yang tebal dan besar. Bobotnya cukup berat untuk sebuah smartphone, yakni di angka 203 gram. Kemudian satu hal yang pasti dan khas dari Xiaomi 11T adalah bentuk modul kamera di bodi belakang. Di dalam frame berbentuk persegi panjang yang agak menonjol, terdapat 3 kamera yang ditempatkan di dalamnya. Pada bodi belakangnya terbuat dari material glass, sedangkan untuk framenya terbuat dari aluminium. Dengan material tersebut, unit Xiaomi 11T yang berwarna meteorite grey terkesan sebagai smartphone yang premium sekaligus elegan. Bodi belakangnya juga cukup licin, sehingga sebagian pengguna mungkin butuh casing untuk membuatnya tetap nyaman saat digenggam. Untuk sertifikasi bodi, perangkat ini juga didukung dengan sertifikasi IP53 yang telah melindungi smartphone ini dari debu dan percikan air. Xiaomi 11T hadir dalam 3 opsi warna, yakni Meteorite Grey, Moonlight White, dan Celestial Blue. Pada bagian layar, Xiaomi 11T menerapkan desain dot display, menghadirkan sebuah lubang di layar untuk menempatkan kamera selfie 16 megapikselnya. Layar Xiaomi 11T ini juga sudah dilapisi atau dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Bahkan layar perangkat ini juga sudah dilapisi dengan perlindungan layar dari pabrikan. Untuk panel layar, Xiaomi 11T menggunakan panel layar AMOLED yang mendukung HDR10+ dan tingkat kecerahan maksimum 1000 nit. Layar Xiaomi 11T memiliki resolusi 1080x2400 pixel alias Full HD+. Layar Xiaomi 11T ini juga dibekali fitur High Refresh Rate hingga 120Hz. Dengan begitu, pengalaman mengoperasikan layar untuk scroll aplikasi atau main game menjadi lebih smooth. Sayangnya refresh rate 120Hz yang dimiliki oleh Xiaomi 11T ini tidak didukung dengan fitur refresh rate adaptif. Padahal fitur refresh rate adaptif bisa membantu pengguna lebih menghemat daya karena AI mengenali jenis aplikasi yang dibuka dan menyesuaikan refresh rate yang pas untuk perangkat. Jadi pengguna bisa memilih refresh rate 60Hz atau 120Hz. Saat memilih 120Hz, semua aplikasi yang dibuka akan otomatis ditampilkan di 120Hz.
Dan untuk menonton konten streaming seperti YouTube, konten yang ditampilkan sangat memanjakan mata. Oke, sekarang kita bahas tentang spesifikasi serta performa dari smartphone Xiaomi 11T ini. Xiaomi 11T ini didukung chipset MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Chipset ini diproses dengan arsitektur 6 nanometer dan diklaim punya clock speed hingga 3 GHz. Berkat dukungan chipset ini, Xiaomi 11T memiliki performa yang buas dan daya tahan yang lebih lama. Chipset Dimensity 1200 Ultra diklaim mampu menghasilkan 22% performa lebih cepat dan 25% lebih efisien dibanding seri chipset sebelumnya. Dan bisa dibilang untuk saat ini Dimensity 1200 Ultra adalah salah satu chipset berperforma tinggi untuk perangkat mobile dari pabrikan MediaTek. Selain chipset Dimensity 1200 Ultra, Xiaomi 11T juga memiliki RAM 8GB dan memiliki internal 256GB yang mampu menyokong kinerja dengan baik. Meski punya kapasitas RAM yang besar, Xiaomi 11T tetap didukung dengan extendable RAM. Pengguna bisa menambahkan RAM 3GB dari memori internal yang tidak dipakai. Tambahan RAM ini mampu memberikan keluasan kepada pengguna dan menikmati smartphone mereka. Pada pengujian performa menggunakan metode sintetis, saya menggunakan aplikasi Benchmark AnTuTu. Dan hasilnya, berdasarkan pengujian AnTuTu versi 9, didapati skor di atas 580 ribuan. Angka ini tentunya cukup baik bagi smartphone di rentang harga 6 jutaan. Kemudian kita uji performa lanjutannya dengan memainkan game di smartphone Xiaomi 11T ini. Untuk suhu awal sebelum saya memainkan game didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius. Diawali dengan memainkan game PUBG Mobile. Untuk settingan grafiknya saya pilih HDR karena mentoknya di situ, dan untuk frame rate-nya saya memilih Ultra atau rata kanan. Bagi Anda yang memang ingin membeli Xiaomi 11T untuk bermain PUBG Mobile, sepertinya patut bergembira. Ya, dikarenakan pengaturan grafik tadi. Pasalnya pengaturan grafik dan frame rate smooth 90 fps PUBG Mobile di Xiaomi 11T telah terbuka. Dengan pengaturan tersebut, tentu saja pergerakan game PUBG Mobile akan sangat lancar dan mulus. Dan ini dapat membuat refleks cepat Anda dalam membidik musuh serta merespons serangan musuh bisa terakomodasi dengan baik. Ya, memang untuk pengaturan ini bagusnya untuk kamu-kamu yang merupakan gamers kompetitif. Namun apabila ingin menikmati kualitas grafik PUBG Mobile, Anda bisa mengaturnya ke pengaturan grafik di frame rate HDR Ultra. Di sini untuk frame rate-nya memang tidak setinggi di pengaturan sebelumnya, artinya pergerakan tidak akan semulus di 90 fps. Sebaliknya, Anda akan melihat seperti apa keindahan dari grafik PUBG Mobile meskipun bermain di perangkat mobile. Memainkan game PUBG Mobile di smartphone Xiaomi 11T ini untuk suhu perangkatnya sendiri ternyata mengalami peningkatan. Kemudian untuk konsumsi daya, selama 30 menit saya memainkan game ini, untuk baterai di Xiaomi 11T hanya berkurang di kisaran 9% saja. Lalu saya lanjutkan memainkan game berat selanjutnya, yaitu Genshin Impact. Game open world RPG besutan Miyoho ini terkenal sebagai game yang berat dan hanya lancar dimainkan di ponsel kelas flagship. Lalu bagaimana hasilnya jika dimainkan di Xiaomi 11T? Xiaomi 11T ternyata dapat memainkan game Genshin Impact di pengaturan grafik medium hingga highest alias tertingginya. Ketika bermain di pengaturan grafik dan frame rate medium 60 fps, Genshin Impact dapat berjalan lancar tanpa ada kendala. Pada menit 0-30 menit saya memainkannya, untuk frame rate-nya stabil di 50-60 fps. Namun begitu dimainkan setelah 30 menit, frame rate-nya bisa turun di bawah angka tersebut. Kendati demikian, suhu ponsel ini terhitung tidak terlalu panas ketika memainkan Genshin Impact di pengaturan medium. Suhu bodinya masih tetap terjaga. Selanjutnya, Xiaomi 11T ini mulai kewalahan ketika memainkan game Genshin Impact di pengaturan grafik highest 60 fps. Ini terlihat dari frame yang drop alias nge-lag yang sering muncul, terutama ketika bertarung dengan banyak musuh.
Kemudian untuk suhu perangkatnya sendiri mulai naik. Saya merasakan hawa hangat dari belakang bodi. Terlepas dari apapun pengaturan grafiknya, konsumsi baterai Xiaomi 11T ketika memainkan game Genshin Impact tidak terlalu berbeda jauh saat memainkan game PUBG Mobile. Baterai di ponsel ini hanya turun sekitar 14% selama 45 menit saya memainkan game ini. Dan saran saya buat kamu yang ingin memainkan game Genshin Impact di Xiaomi 11T, sebaiknya memainkannya di pengaturan grafik dan frame rate medium yaitu 60 fps. Kemudian saya ukur ulang suhunya setelah memainkan kedua game ini secara maraton. Didapati suhu sekitar 37 derajat Celcius. Pada audionya Xiaomi 11T menggunakan dual speaker dan dukungan teknologi audio Dolby Atmos. Speakernya mampu mengeluarkan suara yang menggelegar, nyata, dan powerful. Berikut adalah keluaran audio yang dikeluarkan dari speaker Xiaomi 11T ini. I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Here we go. Beralih kita sekarang ke bagian kamera dari Xiaomi 11T ini. Pada kamera utamanya, Xiaomi 11T menggunakan sensor 108 megapiksel Samsung ISOCELL HM2. Kamera ini dioptimalisasi dengan teknologi 9-in-1 pixel binning yang mampu mengambil gambar tajam tanpa noise yang berlebih. Xiaomi 11T juga dibekali kamera telemakro 5 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Dengan begitu pengguna bisa mengambil gambar makro maupun wide angle dengan baik. Kemudian pada kamera selfie-nya memiliki besaran sensor 16 megapiksel dengan bukan 2.5 untuk wide angle. Untuk perekaman video, kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Kamera Xiaomi 11T ini juga didukung dengan fitur Dual Native ISO yang akan memilih pengaturan ISO kamera paling ideal dengan kondisi gambar saat diambil. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Xiaomi 11T ini. Halo kalian semua, apa kabar? Seperti ini contoh kamera selfie di pengaturan 720 per 30 fps ya. Untuk hasilnya sendiri menurut saya gambarnya rada detail, tapi warna atau tone-nya sedikit memucat atau putih ya. Kemudian untuk kestabilannya masih sedikit ada shaky. Dan untuk laju bingkainya sendiri keren ya, tidak ada kendala seperti lag atau patah-patah. Kita lanjut yang pengaturan yang lebih tinggi yaitu 1080 pixel ya. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, pengaturan yang lebih tinggi 1080 pixel per 30 fps di dalam kabin mobil. Untuk warnanya sedikit lebih coklat ya, tapi masih rada putih. Dan untuk detailnya sedikit lebih detail daripada yang 720 pixel ya. Dan untuk kestabilannya juga sama, masih sedikit shaky. Dan untuk laju bingkainya yang jelas sama seperti 720 ya, namun tidak ada kendala seperti adanya lag atau patah-patah. Oke, dan seperti ini contoh kamera utama saat saya berada di dalam kabin dan arah objeknya menuju ke depan ya. Apakah stabil? Ya, saya rasa cukup stabil ya. Untuk warna yang dihasilkan juga natural dan menyerupai dengan gambar atau objek yang saya tangkap. Ya, seperti ini. Di kelajuan bingkai 30 fps tidak ada kendala sama sekali ya untuk
menangkap objek, jadi tidak patah-patah atau lag. Kemudian ini juga contoh kamera utama di pengaturan 1080/30 fps ya. Seperti ini. Warnanya juga menyerupai dengan warna asli, serta untuk kestabilannya juga bagus ya. Walaupun yang saya jalani ini jalannya banyak gelombang ya, tapi tetap stabil untuk kameranya. Oke, sekarang masih di pengaturan 1080 pixel tapi dengan laju bingkai atau fps-nya di 60 fps. Lebih cepat ya. Jadi untuk tangkapan layarnya. Sedangkan warna dan saturasi yang dihasilkan juga bagus. Lebih detail. Dan kestabilannya juga lebih terjaga. Oke. Dan ini di pengaturan yang paling tinggi yaitu 4K per 30 fps ya. Untuk warnanya sendiri jauh lebih bagus dibanding yang 1080 pixel. Ya, lebih detail. Untuk kestabilannya juga bagus. Dan yang terakhir untuk kelajuan bingkainya menurut saya juga tidak ada kendala ya, tidak ada patah-patah, tidak ada lag. Keren lah. Dan seperti ini contoh kamera utama dan kamera selfie atau dual video. Untuk hasilnya bagus ya. Tapi untuk kamera selfie-nya masih rada pucat untuk warna yang dihasilkan. Tapi menurut saya nggak jauh ngebanting ya antara kamera selfie dan kamera utamanya. Masih keren. Good. Lagi sama kita. Nah, kali ini kita lagi nge-review Xiaomi 11T. Nah, ini di pengaturan 720/30 fps. Gimana menurut kalian? Ini kamera selfie-nya ya. Gimana Lumayan menurut jernih ya. Jernih ya. Lebih terang. Agak sedikit ini ya, kurang fokus. Nah, ini kita di suasana malam hari seperti ini guys. Kita coba sambil jalan. Nggak noise ya, dan nggak delay juga. Pokoknya kita bakalan next di pengaturan berikutnya. Hey guys, nah ini kita lagi di pengaturan 1080/30 fps. Nah, seperti ini guys hasilnya. Agak jernih, berbeda dari yang tadi ya pastinya ya. Iya nggak? Ya, betul sekali. Lebih bagus lagi pastinya. Kita coba sambil jalan. Nggak delay juga, masih sama, dan bagus lah. Hai guys, nah ini kita lagi di kamera utamanya Xiaomi 11T. Nah, ini kita lagi di pengaturan 720/30 fps. Ini, nah kita sedang lagi mencoba membelakangi cahaya, apakah hasilnya tetap fokus ke kita atau apa. Kalian bisa nilai sendiri. Gimana menurut kalian? Mau coba sambil jalan? Yuk. Hasilnya bagus ya kamera utamanya. Kita bakal next di pengaturan berikutnya. Hai, tadi kita masih di harga sama, cuman kita lagi di pengaturan 1080/30 fps. Pastinya berbeda dari yang lain. Gimana menurut kalian guys? Apakah ada perbedaan dari yang tadi, dari pengaturan tadi? Pastinya masih sama ya. Dan ini kita lagi di suasana malam hari di Golden Night Cafe. Jangan lupa mampir. Dah. Hai guys, nah ini kita lagi di pengaturan 1080/60 fps. Gimana menurut kalian hasilnya? Pastinya jauh lebih bagus dari yang tadi. Nah, ini kita lagi menggunakan cahaya yang warna-warni ya guys ya, pastinya pengaruh juga kan. Kita bakal coba di cahaya yang lain, apakah ada perubahan pastinya. Gimana menurut kalian, agak sedikit delay atau noise? Kalian bisa nilai sendiri. Nah, ini kita di cahaya yang berbeda ya. Bagus kan guys? Nah, ini
Gimana menurut kalian? Pastinya agak jelas dan detail banget ya deteksi wajahnya. Ini masih di kamera utama sih. 11T. Pastinya beda banget dari yang tadi. Ini lebih fokusnya dapet, terus jernih juga dapet. Pokoknya lebih oke. Hai guys, nah ini aku lagi di dua tampilan dari fiturnya Xiaomi 11T. Nah ini dia, nah yang sebelah sini dia memakai kamera utamanya, dan yang ini aku memakai kamera selfie-nya. Seperti ini guys hasilnya, sangat bagus dan ya bisa kalian nilai sendiri. Kemudian kita beralih ke fitur tambahan lainnya. Seperti kebanyakan HP flagship lainnya, NFC juga hadir pada smartphone ini. Untuk sensor keamanannya memiliki dua sensor biometrik, yaitu sensor fingerprint dan face unlock. Untuk sensor fingerprintnya sendiri menjadi satu dengan tombol tower. Untuk kualitasnya cepat sekali dalam merespon atau memindai sidik jari. Tidak kalah dengan sensor fingerprintnya, untuk sensor pemindai wajah atau face unlock juga memiliki respon yang cepat dalam memindai wajah. Kemudian untuk baterainya, Xiaomi 11T dibekali baterai yang berkapasitas besar, yaitu 5000 mAh, didukung kemampuan pengisian daya cepat 67 Watt. Menurut pengalaman saya, pengisian 0 sampai penuh dibutuhkan waktu hanya kurang lebih dari 40 menit. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.